Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hari ini? Semoga teman-teman semua hari ini diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang SPSS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilma Nafiah dengan NIM 2020-4041 dan teman saya Karima Naufalin Nida dengan NIM 204050 dan Dwi Nur Aini dengan NIM 2020-4053. Subtema yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama sejarah SPSS, yang kedua pengertian SPSS, yang ketiga kekurangan dan kelebihan SPSS, yang keempat fitur-fitur SPSS, dan kelima cara pengkonstruksian SPSS. Apakah teman-teman tahu sejarah SPSS? Sejarah SPSS. SPSS awalnya paket statistik untuk ilmu sosial. Dirilis di versi pertama yaitu pada tahun 1968 setelah dikembangkan oleh Norman dan Hadley dan Dale, ketiga pemuda dari latar belakang profesional yang berbeda mengembangkan sistem perangkat lunak yang berdasarkan gagasan statistika untuk mengubah data mentah menjadi informasi esensial untuk membuat keputusan. Sistem perangkat lunak statistik tersebut yaitu SPSS. Untuk yang selanjutnya, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang pengertian SPSS? SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif pada kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami cara pengoperasionalnya. Untuk yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SPSS. Apa sih perbedaan antara kelebihan dan kekurangan SPSS? Kelebihan SPSS yang pertama, mampu mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia. Yang kedua, SPSS memberikan tampilan data yang lebih informatif. Yang ketiga, memberikan informasi lebih akurat dan mudah digunakan. Sedangkan kekurangan SPSS yang pertama, untuk dapat menjalankan program SPSS ini, pengguna minimal harus mengetahui dasar ilmu statistik terlebih dahulu. Untuk yang kedua, berkembangnya versi terbaru dengan cepat dan tampilan secara fisik yang terkadang berbeda dengan versi yang lama dibutuhkan. Untuk yang keempat, yaitu fitur-fitur SPSS. Di dalam SPSS, terdapat fitur-fitur. Yang pertama, fitur statistik deskriptif. Yang kedua, statistik bivariat. Yang ketiga, prediksi hasil numerik. Yang keempat, prediksi untuk mengidentifikasi kelompok. Pada pembahasan yang kelima ini, kami akan menjelaskan cara-cara mengkonstruksikan SPSS. Yang akan kami jelaskan yaitu cara ukuran pemusatan data, cara untuk mengetahui uji homogenitas, dan cara untuk mengetahui uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Untuk yang selanjutnya, kita akan bahas cara mencari ukuran pemusatan data menggunakan SPSS.
Sebelumnya kita harus mengetahui macam-macam dari ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean. Mean adalah hasil penjumlahan nilai-nilai anggota sebuah kelompok dibagi jumlah anggota sekelompok tersebut. Yang kedua, modus. Modus adalah data yang memiliki frekuensi terbesar. Yang ketiga, median. Median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak setelah diurutkan. Yang keempat, nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari data. Yang kelima, nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terendah dari data. Yang keenam, kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Yang terakhir, persentil. Persentil adalah nilai yang membagi distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Baik, saya akan mengkonstruksikan SPSS dengan menghitung ukuran pemusatan data. Sebelumnya kita harus memasukkan data ke dalam SPSS dengan cara mengopikan dari Excel ke SPSS. Kita kopikan ke SPSS. Setelah di-copy akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik variable view. Kita beri nama yang nomor 1 nomor absen. Yang kedua, kita beri nama kelompok. Yang ketiga, kita beri nama nilai. Selanjutnya, kita ubah yang measure ini. Untuk yang nomor 1, nomor absen, kita ubah yang nominal. Nomor 2, kelompok ini juga kita ubah nominal, sedangkan yang nomor 3 nilai ini kita ubah menjadi scale ini. Ada lambang seperti penggaris itu. Kemudian kita klik analis, pilih deskriptif statistik, frekuensi. Kita masukkan nilai ini ke dalam variabel. Kita klik statistik. Kita centang kuartil, persentil, mean, median, modus, sum, minimum, maksimum. Kita juga harus memasukkan nilai dari persentil, yaitu yang pertama 0,25. Kita tambahkan lagi 0,50. Kita tambahkan lagi 0,75. Kita klik continue. Kemudian kita klik lagi yang chart ini. Kita pilih yang pie chart. Continue. Kita pilih format. Kita pilih yang ascending value. Kita klik continue, lalu OK. Dari hasil perhitungan kami tadi akan didapatkan mean 7,95, mediannya 8, modusnya 7, nilai minimumnya 7, nilai maksimumnya 9, persentilnya ini seperti yang di tabel itu, dan juga muncul diagram lingkaran seperti ini. Yang selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Dasar pengambilan keputusan. Apakah data tersebut homogen atau tidak? Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Yang kedua,
Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Yang selanjutnya, kita akan menguji apakah data tersebut homogen atau tidak. Yang pertama, saya mempunyai data. Kita masuk ke Microsoft Excel. Kita akan membuat data di Microsoft Excel. Di sini saya mempunyai data kelompok dan nilai. Kelompoknya 1 sampai 4 dan nilainya ada 7, 8, dan 9. Soalnya kita copy data kelompok dan nilai tersebut. Lalu kita masuk ke SPSS. Kita paste di SPSS bagian date view. Di sini sudah muncul var 1 dan var 2. Lalu kita masuk ke variabel view. Di bagian var 1 ini kita ganti menjadi kelompok. Di bagian var 2 ini kita ganti menjadi nilai. Lalu kita akan memberi label yang pertama kelompok, kita beri label kelompok. Yang kedua nilai, kita beri label nilai matematika. Setelah itu kita masuk di value yang nilai matematika. Kita masuk di value label. Yang pertama kita memberi value 1, kita beri label kelompok 1. Kita add value 2 ke kelompok 2. Kita add lagi value 3, kita beri label kelompok 3. Kita add value 4, kita beri label kelompok 4. Kita add. Dan terakhir kita klik OK. Setelah itu akan muncul value dari nilai matematika. Setelah itu kita buka analis. Di analis kita cari comparement. Lalu kita klik one way ANOVA. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. One way ANOVA. Di sini ada dependent list dan faktor. Kita masukkan nilai matematika ini pada dependent list. Lalu kita masukkan kelompok ini pada faktor. Setelah itu kita pilih option dan kita klik homogeneity of variance test. Lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Di sini akan muncul output. Yang pertama test of homogeneity of variance dan yang kedua ANOVA. Kita lihat apakah data tersebut homogen atau tidak. Kita lihat dari test of homogeneity of variance dari signifikan. Kita ingat lagi pengertian pertama, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Jika nilai signifikan kurang 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Kita lihat signifikannya dari test of homogeneity of variance. Di sini 987. Sehingga lebih besar dari 0,05, maka data tersebut homogen.
Sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Pengertian dari uji normalitas yaitu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidaknya uji normalitas tersebut. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama kita mempersiapkan data di Excel terlebih dahulu. Kemudian dari SPSS ini kita klik variabel view. Di sini di baris pertama kita menuliskan motivasi. Yang baris kedua yaitu kinerja. Dari sini label di sini kita menuliskan motivasi pegawai. Yang kedua yaitu kinerja pegawai. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini muncul motivasi dan kinerja. Di data view ini kita akan masukkan dari data yang kita siapkan tadi di Excel, kita masukkan ke data view. Kita buka ke Excel, kita akan ngeblok sini dan kita copy. Setelah copy kita masuk ke SPSS-nya dan kita paste di sini. Langkah selanjutnya kita membuat variabel unstandard set residual karena yang kita uji normalitasnya adalah residualnya. Kemudian kita klik ke analisis, kemudian regress ini ke linear. Di motivasi kita masukkan ke di independennya. Di kinerja kita masukkan dependent. Setelah itu kita save. Kemudian residualnya ini pilih understand ini. Kemudian kita view. Pilih OK. Di sini belum uji normalitasnya. Kemudian kita masuk lagi ke data SPSS yang ini. Di sini muncul res 1, residual 1. Kemudian untuk mengetahui nilai uji normalitasnya normal, kita klik analisis, kemudian non-parameterized, kita klik ini regression dialog, kemudian pilih one sample K sampai sini, klik, kemudian understand-nya ini kita masukkan ke tes variable list, kita masukkan. Di sini tes distribusinya harus normal. Kita pilih OK. Nah, di sini kita muncul nilai uji normalitasnya. Berdasarkan hasil uji normalitas yaitu 186 derajat lebih dari 0,05 yaitu berdistribusi normal. Jadi uji normalitasnya yaitu normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan ataupun penjelasan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.